葬身之地了。会是你这个小辈？神大阵，准备起。修为尽失。 Halo guys, halo semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Road of the Ancient Goldgrave untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Lim Feng memberitahu kepada penguasa kuil kalau kedatangannya ke kuil Wushen adalah untuk memasuki kolam dewa untuk membersihkan tubuh martial soul-nya. Karena Lim Feng adalah anak dari Liao Xiaotian, maka penguasa kuil Wushen pun meminta Lim Feng untuk langsung memasuki kolam dewa dan memperkuat fondasi dewa. Namun para tetua di sana tidak setuju kepada tetua kuil yang mengizinkannya. Ia mengatakan kalau ada dewa yang hidup di dalam tubuh Lim Feng, apalagi adiknya juga memiliki garis keturunan ras Nether. Jika tidak mencegahnya, akan menjadi masalah besar. Ia takut kalau Lim Feng akan berubah menjadi musuh dan nantinya tidak ada yang bisa melawannya. Seketika Xiang Yuan pun marah. Ia mengatakan apakah para tetua sedang meragukan perkataan dewa kura-kura. Para tetua yang menjadi sampah itu pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Tetua Xiang masih saja memikirkan Lim Feng. Jika ia bisa merebut teknik rahasianya, maka murid kuil Wushen pasti akan membuat kemajuan besar dan mencapai puncak jalan bela diri. Dan kenapa penguasa kuil tidak memikirkan hal tersebut? Lalu penguasa kuil meminta para tetua untuk jangan membicarakan Lim Feng lagi. Ia menjelaskan, dalam 1000 tahun, dewa kura-kura telah menjaga perbatasan. Benua Gusenya juga telah lama ditempati oleh ras iblis. Dan tanpa dewa kura-kura, tidak ada kedamaian untuk semua orang. Ia juga menjelaskan kalau Lim Feng sebagai penerusnya, jadi kuil Wusenya akan berusaha yang terbaik untuk melatihnya. Terlebih lagi, ayah Lim Feng juga memberikan kontribusi abadi kepada benua Gusenya. Penguasa kuil tahu kalau para tetua bertindak karena keegoisan sendiri dan menghakimi putra pahlawan. Ia juga melepaskan posisi tetua kepada semuanya. Mereka semua pun terkejut dan sangat menyesalinya. Lalu ia meminta pendapat Lim Feng tentang para tetua di sana. Lim Feng pun mengampuni mereka karena penguasa kuil telah memberikan hukuman yang setimpal. Di saat bersamaan, tetua Hailan pun datang bersama Nona Liuli. Tetua Hailan menjelaskan kepada penguasa kuil kalau Lim Feng adalah putra dari Lin Xiaotian. Dan Lim Feng berulang kali telah menekan iblis kuno. Penguasa kuil pun sudah tahu semua tentang Lim Feng. Jadi ia meminta tetua Hailan untuk membuka tanah terlarang bersamanya. Dan memberikan Lim Feng untuk berendam tubuhnya di kolam dewa. Di saat itu juga, tetua Hailan pun sangat terkejut melihat para tetua yang dongo sudah dihapus kultivasinya. Penguasa kuil pun menjelaskan kalau ketiga tetua mengabaikan hukum dan memfitnah putra pahlawan. Ia juga telah melucuti mereka dari posisi tetua. Tetua Hailan pun sangat terkejut. Lalu penguasa kuil meminta tetua Hailan untuk pergi bersama ke kolam dewa untuk mengantarkan Lim Feng. Sebelum pergi, ia juga meminta para tetua untuk jangan menyebarkan masalah Lim Feng ke dunia luar. Kalau tidak, ia tidak akan mengampuni semuanya. Setelah mereka pergi, para tetua sangat menyesal karena ia berpikir dengan mendapatkan teknik rahasia Lim Feng dan ayahnya ia akan mendominasi. Tapi hasilnya malahan nol. Mereka hanya menghela nafas dan menyesalinya. Kita kembali ke Lim Feng. Di sana penguasa kuil Wushen menjelaskan kepada Lim Feng kalau di sana ada 3 kolam dewa. Yaitu kolam emas ilahi, kolam pencucian sumsum, dan kolam penguat jiwa. Kolam emas ilahi terdapat cairan emas ilahi. Jika dapat menyerap cairan emas saat menempat tubuh, maka bisa membentuk tubuh emas. Dan kolam pencuci sumsum terdapat cairan suci pencuci sumsum. Jika menempat tubuh di dalamnya, maka seperti dilahirkan kembali. Dan membantu Rana Nirvana menjadi Rana Transcendent. Dan yang terakhir ada kolam penguat jiwa yang berisi cairan suci penguat jiwa. Yang dapat menghilangkan kotoran pada martial soul-nya. Bahkan bisa meningkatkan martial soul. Lalu ia meminta Lim Feng untuk memilih salah satu kolam tersebut.
Lin Feng pun berpikir kalau ia memilih penguat jiwa, martial soul pedangnya sudah mencapai tingkat suci. Seketika senior makam pedang meminta Lin Feng untuk memilih kolam emas ilahi. Karena jiwa pedang jeninya sudah melampaui tingkat suci dan tidak perlu ditingkatkan lagi. Lin Feng pun berkata kepada penguasa kuil kalau ia memilih kolam emas ilahi. Lalu penguasa kuil menjelaskan cairan ilahi yang terdapat pada kolam emas ilahi hanya bisa membuat seseorang membantu tubuh emas awal dan tidak memungkinkan Lin Feng mengembangkan tubuh emas tingkat dewa secara langsung dan harus memiliki metode khusus untuk meningkatkannya. Dan hanya klan Ye lah yang memiliki tubuh emas kaca dan memiliki metode khusus. Lin Feng pun terkejut. Lalu tetua Highland angkat bicara. Jika Lin Feng menikah dengan klan Ye-nya, ia akan memberikan teknik tubuh emas kaca kepadanya. Karena Lin Feng telah menyelamatkan Nona Liuli berkali-kali, jika Lin Feng menikah dengannya, itu pasti menjadi hal baik. Dan jika Lin Feng menikah dengan klan Ye, ia berjanji anak pertama Liuli di masa depan akan bermaga Ye. Dan ia berjanji akan meneruskan tubuh emas kacanya kepada Lin Feng. Namun Lin Feng mengatakan kalau ia belum memikirkan hal seperti itu. Penguasa kuil juga meminta masalah tersebut jangan dikaitkan dengan klan Ye-nya. Karena Lin Feng sudah memiliki kolam emas ilahi, ia pun langsung memasukinya. Lalu tetua Highland meminta ketua kuil untuk membujuknya dan jangan memasuki kolam cairan ilahi tersebut. Karena Lin Feng tidak memiliki teknik tubuh emas kaca untuk mendukungnya. Dan semua itu pasti akan sia-sia. Nona Liuli tahu jika Lin Feng memilihnya, pasti Lin Feng sudah memiliki sesuatu yang diandalkan. Di sana, Lin Feng tahu kalau kolam tersebut memiliki aura yang sangat kuat dan mengandung nafas ilahi. Lin Feng pun langsung mencoba berendam di kolam emas ilahi tersebut. Seketika Lin Feng pun kesakitan dan ia merasakan sakit seperti pisau yang menusuk ke tulang-tulangnya. Di sana, tetua Highland hanya menertawainya karena Lin Feng akhirnya tahu kalau cairan emas ilahi tidak semudah itu untuk dimurnikan. Dan siapa suruh Lin Feng menolak dirinya. Karena kesakitan yang tidak henti-henti, Lin Feng pun hanya bisa memasuki tanah pemakaman dewa untuk menemui seniornya. Di sana seniornya menjelaskan kalau kolam dewa tersebut menekan dewa abadi yaitu Jin Wuwang yang telah mengembangkan teknik tubuh emas abadi. Hanya saja dewa tersebut tertidur selama ribuan tahun. Lin Feng pun menemui dewa abadi yaitu Jin Wuwang. Di sana dewa abadi pun muncul. Ia mengatakan kalau dirinya adalah abadi dan suatu hari nanti ia akan keluar dari kekangan makam dewa dan menyingkirkan dewa dan iblis surgawi. Lalu Lin Feng berkata kalau dirinya adalah penguasa tanah pemakaman dewa. Namun dewa abadi tidak percaya karena menurutnya penguasa makam dewa tersebut adalah dewa sejati dan bukan junior seperti Lin Feng. Ia pun menguji kekuatan Lin Feng dengan menyerangnya. Lalu Lin Feng mengkonter serangannya dengan formasi pembunuh dewa dan api nirvananya dan membuat dewa abadi itu kewalahan. Ia sangat terkejut, ternyata Lin Feng bisa mengendalikan formasi pembunuh dewa. Lalu Lin Feng menjelaskan kembali kalau dirinya adalah penguasa tanah pemakaman dewa tersebut dan pasti ia bisa mengendalikan formasi dewa. Lin Feng pun mengeluarkan teknik pembunuh dewa kembali dan teknik pembunuh iblis untuk memberi pelajaran kepadanya. Dewa abadi itu pun kesakitan dan langsung masuk ke dalam pemakaman kembali. Ia mengatakan kalau dirinya memiliki tubuh emas abadi dan tidak bisa mati. Dan ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Lin Feng kepadanya. Karena dewa abadi mengeyel dan tidak menurutinya, Lin Feng pun memberitahu kepadanya terakhir kali kalau dewa Yanshen juga mengatakan hal seperti itu. Tapi sekarang ia sudah tunduk kepadanya. Seketika dewa abadi pun terkejut. Lalu Lin Feng mengaktifkan prasasti penekan dewa untuk menekan dewa abadi yang sangat ngeyel itu. Dewa abadi pun kesakitan dan meminta Lin Feng untuk menghentikannya. Lalu Lin Feng akan menghentikan formasinya jika dewa abadi menyerahkan tubuh emas abadi untuknya. Dewa abadi masih tidak mau menyerahkan karena ia tahu kalau tubuh emas abadi itu adalah karya tertingginya yang dapat menyapu bersih semua dewa dan iblis. Lin Feng menjelaskan kepadanya kalau dewa abadi telah lama terjebak begitu lama dan tidak bisa keluar. Dan tidak ada gunanya memiliki teknik tubuh emas abadi. Jika dewa abadi menyerahkannya kelak di saat Lin Feng mencapai puncak kesuksesan dan memusnahkan dewa iblis surgawi, ia akan melepaskan dan membiarkan dewa abadi mencapai puncak kembali serta menaklukkan galaksi bersamanya.
Karena Lim Feng adalah penguasa tanah pemakam dewa, dewa abadi pun akan memberikan teknik tubuh emas abadi kepadanya. Dan Lim Feng pasti akan menepati janjinya. Sesudah mendapatkan teknik tersebut, seniornya mengatakan kalau teknik tubuh emas abadi merupakan raksasa prasasti di seluruh semesta. Dan Lim Feng bisa memurnikan cairan emas ilahi untuk membentuk fondasi. Tak selang berapa lama, Lim Feng pun berhasil memurnikannya. Seketika tetua Hailan pun sangat terkejut, karena Lim Feng berhasil menyerap energi astral dari cairan emas. Nona Liuli tahu kalau energi astral cairan emas sangat mendominasi, bahkan Rana Nirvana juga sulit menahannya. Jika memasuki kulit dan ceroboh maka akan merusak meridiannya dan organ tubuhnya. Tetua Hailan juga tahu kalau ada cahaya kemasan yang bersinar di tulang Lim Feng. Dan itu berarti Lim Feng telah memurnikan cairan emas ilahi. Di sisi lain, Tuan Muda Lei dan yang lainnya masih menunggu yang tidak pasti. Ia penasaran kenapa para tetua di dalam aula belum keluar juga. Lalu di saat kedua anak buahnya mengeceknya, mereka sangat terkejut. Para leluhurnya pun menjelaskan kalau mereka bertiga kehilangan kultivasi. Kedua anak buahnya pun sangat marah dan ingin tahu siapa yang melakukannya. Namun para tetua akan membicarakannya nanti setelah ia kembali. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.